Kabupaten Kabanjahe apa Kabupaten namanya? Karo, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe. iya. Iya, Desa Ketaren, Desa Ketaren. iya. Jadi ini tanggal 16 ya, Tulang? Betul, betul. 16 Desember 2022. Hmm. Nah, salah satu mitra kita selamat siang dan selamat ya kepada mitra paten. Hari ini kami ada di sini. Ini ada mitra kita yang sudah menggunakan teknologi nano paten untuk ternak babi ya. Nanti kita cek akan bagaimana pertumbuhan. Udah berapa lama Pak itu ternak babinya? 2 bulan lewat lah, 2,5 bulan lah. 2,5 bulan. Itu setiap hari dikasih atau beberapa kali dalam zone apanya, ringnya? Setiap hari minumlah dia. Kasih terus. Ya, pokoknya di tong itu kan tersedia. Cara pencampurannya berapa ini? Iya, enggak agak-agak aja pokoknya. Kacau dia satu pasang itu, taruh botol aku, masukkan ke tong itu, setengah drum itu airnya. Itu kasih minum. Iya. Macam mana perkembangannya Pak? Perkembangannya ya udah lumayan besar lah sekarang. Kurasa udah ada kira-kira 40 ke atas lah. 40 ke atas. Tapi ini baru usia 2,5 bulan ya. Iya. Tapi biasanya itu 3 bulanan itu udah mendekati bahkan lebih, ada yang lebih. Kalau 3 bulan ada yang lebih 90 kilo. Hampir kalau mencapai. Iya, itu dia. Itu dia. Dia udah ditulak. Itu dia kalau menggunakan teknologi nano ini untuk ternak babi. Nah, sehingga kenapa dikatakan pakan itu sebenarnya bisa dikatakan hampir sama ya. Jumlah pakan, bukan berarti karena makin banyak makan. Memang benar, bobot babi itu semakin besar pasti otomatis makannya bertambah lah. Kan ada persentasenya itu Tulang ya. Untuk bobot dengan berapa ini besar, gitu. makin banyak lah makannya. Tapi paling tidak secara kesehatan, secara energiknya ternak babi tadi makin sehat ya Pak ya. Sehat ya. Makin sehat itu ya teman-teman ya. Percaya dengan teknologi nano bahwasanya imun yang dimiliki oleh pupuk paten itu bisa memberikan kesehatan ya, imunitas kepada babi. Walaupun pada konsepnya bahwasanya ketika babi itu sudah sakit, terserang sakit, tetap harus melakukan injeksi obat-obatan ya Pak ya. Jangan melulu kita percaya, wah ini bisa menyembuhkan. Memang bisa. Kalau biasanya untuk pilek, kalau kita manusia, ketika imun kita itu kuat Pak, ya Pung, saya panggil Opung lah ya, dia bisa menyembuhkan dirinya dia sendiri. Dibikin juga ternak babi. Nanti diharapkan imun yang terbentuk itu bisa untuk menyembuhkan diri dia sendiri. Tapi kalau parah, katakan sakitnya lebih dari 3 hari, yaudah kasih aja lah obat apa yang biasa gitu ya. Nah, itulah kira-kira kelebihan daripada teknologi nano yang dimiliki pupuk paten ini. Nah, jadi rencana kapan Pak ini dijual? Dijual kira-kira sesudah besar lah, umur 4 bulan. umur 4 bulan mungkin 4 sampai bulan. 100 kiloan. Situlah baru Mudah-mudahan dijual. tercapai. Oh gitu ya. Iya. Biasanya kalau resep katanya 4 bulan setengah udah bisa dijual. Ini pakannya pakan basah ya? Hari itu Konsentrat. hari itu kering, ku bikin Pakai sekarang kering, udah ya? basah. Campur sama air gitu. Iya, Tapi iya. pakan yang resep itu aja. Oh, Kayak gitu. tadi pagi lah kan, ku ambil apa ini paten tadi, kacau di botol aqua, ku isi taruh ke air, kacau sama pakannya tadi. Hari itu ke minumnya, tadi pagi enggak. Langsung makannya. Iya, jadi proses pengacaunya pakai tangan ya. Pakai tangan. Iya, karena kalau pakai kayu dia kadang nggak merata dia. Iya, pakai tangan Yang udah. lah. Ini digigit. Iya, pakai tangan. Iya, itu memang harus supaya kita sama Merata. ternak tadi Agak keringat kita ini kan bisa dikenal dia gitu. pendekatannya itu Mendekatan dia. Kalau pakai kayu kan enggak merata nanti. Iya, betul. Iya. Memang lebih apa? Memang beda antara pakan kering dengan pakan basah. Memang pakan kering kadang lebih cepat ya. Cuma lebih mahal ya. Ya sama itu maksudku, pakan keringnya itu cuman ku kasih air. Iya, memang harus pakai air kan nggak bisa itu aja. Bisa, pakai air. bisa. Cuman Bisa. kalau kering dia kan Banyak artinya tumpah. iya mau diapainya. Diserai ya. Sipaknya ya. Di gini-gini Iya, kayak iya, mana di- namanya? Terbangan lah. Iya, disipak-sipaknya pakai mulutnya itu. Jadi kalau ku Kering. taruh air dia kayak bubur gitu di kacau gitu kan, mungkin lebih enak dia makannya. Jadi campur air gitu kan, taruh tadi paten tadi. Iya.
Jadi itu adalah suatu cara dan solusi untuk peternakan agar apa? Ternak itu terbentuk imun. Nah, kandungan nutrisi yang terdapat pada paten hijau ini bisa memberikan sesuatu manfaat yang cepat Nutrisi. untuk pertumbuhan ya, karena dia mengandung nutrisi. Baik, kalau dibilang nutrisi vitamin, nah inilah dia. Nah, tapi kalau dibilang untuk obat, kalau banyak orang tahu ini imun pembentukan imunitas. Jadi memberikan kekebalan. Kalau ada serangan-serangan virus, mudah-mudahan dia kuat. Iya, kuat. Kalau yang lain tidak menggunakan imun, mungkin cepat dia namanya udah kebal ya, ada kekebalan. Nanti kekebalan itu yang melawan virus yang datang itu. Gitulah kira-kira ya, Telang. Di ke depan tolong nanti kalau bisa disosialisasikan juga lah sama peternak yang lain supaya mereka juga bisa mendapat manfaatnya ya, merasakan manfaatnya. Karena harapan kita bersama adalah bagaimana supaya peternak-peternak di sini bukan hanya peternak ya, karena pupuk teknologi nano ini bisa juga untuk pertanian, baik tanaman keras seperti kopi, seperti jeruk, bisa ya. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya nanti juga kita harapkan seperti itu, Telah. Nanti kita harapkan juga nanti demplot yang ada di sini nanti kita share. Makanya izin ini kami naikkan ke YouTube ya. Ya Telangnya, ini kami naikkan ke YouTube supaya nanti orang-orang pada tahu. Nanti habis ini kita lihat ke kandang. Beberapa pos demplot yang ada di sini kita naikkan ke YouTube semua supaya orang pada bisa lebih dekat nanti. Nah, ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Elis Tanggang. Iya. Jadi Bapak Elis Tanggang ini adalah salah satu pelopor teknologi nano di daerah ini. Udah 2 bulan penggunaannya Pak ya? 2 bulan. Ya, Belum sampai 2 bulan ya? sampai. Belum sampai Udah 1,5 saya bulan pesan lah. itu. Ya, Tapi ya. manfaatnya udah nampak lah ya. Kemarin Bapak ini ambil 1 kotak dan rencana juga kalau bisa ke depan Bapak ini menjadi pelopor, kalau bisa menjadi distributor veteriner di daerah ini. Itu harapan kita ya. Jadi bisa nanti masyarakat ini mendapatkan suatu manfaat yang lebih baik. Kenapa? Untuk teman-teman Indonesia, bahwasanya Kabupaten Karo ini sangat luas pertanian dan rata-rata lebih dari 90 orang di sini petani. Lebih dari 90 orang petani. Itu tuh kualitas. Mayoritas tanah Karo penduduknya petani. Tuh, Iya. sayur semua. Jadi kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Karo ini mayoritas para petani. Ini masih wilayah pemukiman, teman-teman. Ini masih wilayah pemukiman. Nah, Masukkan kalau tidak itu pun sudah melihat. Udah menggunakan paten ini belum ya? baru Nah, nanti kita lakukan penggunaan paten. Ini ketepatan nang udah saya ya. Iya, ini nang udah saya. Baru si Tanggang. Enggak sambil jalan ke situ Iya. ke Boleh. tadi. Tengok. Kita tadi. Kolnya. Nah, ini teman-teman, kita mau turun terjun langsung ya ke lokasi. Iya, iya nang udah ya. Ini kita menuju ke lokasi ya. Ini komplek perumahan sih sebenarnya, cuman lahan ini adalah lahan karena kosong belum dibangun, jadi pemanfaatan lahan kosong. Kalau lokasi pertanian sangat luas teman-teman. Waduh, luar biasa. Oh, ini demplot untuk ini mungkin peternakannya nih ya. Ini peternakannya, ini tomat. Ini tomat yang sudah berapa kali aplikasi, Telang? Tiga kali Pras. 3 kali. Ini 3 kali. Tegap ya, Telang ya? Tomatnya iya, cabenya yang ini. Tumpang sari ya sama cabe. Iya, Iya. Sari. Kalau di sini gitu. Serpai. Tomat Iya. sama cabe, di sampingnya sayur-mayur gini lah. Iya, Ini karena jadi siang baru tidur ini. Kalau pagi dah, Kar lagi dia ya. ini dah bangun Iya. dia. makanya nanti penyemprotan kita usahakan sore. Kita kalau bisa itu tadi yang saya bilang itu imunnya ditingkatkan, karena ini teman-teman sahabat paten seluruh Indonesia, ini kebun yang ada di sini ini masih percontohan ya, ada sekitar 3 rantai lebih kurang ini, hanya sebagai percontohan. Nah, penanaman cabai ini belum dari titik nol, belum dari awal ya, karena ada ini belum. Jadi artinya pupuk paten ini diaplikasikan baru sekali
tetapi cabenya sudah ditanam kian baru dikasih. Nah, Dikasih, nanti ya. kita seharusnya kan pengolahan lahan dulu. Iya. Nah, sebelum pasang mulsa, lahannya kita semprot dengan imun 3 saset. Supaya tujuannya apa? Yang pertama menciptakan tanah itu pertama disterilkan katanya. Supaya terbebas dari virus, jamur, dan bakteri gitu ya. Iya, itu teman-teman ya sahabat paten ya. Nah ini kita mau coba nanti pelajari teknik-teknik bagaimana. Ya ini sayur, Sawi. bukan ini sawi atau apa? Kol. Putih. Ini sayur putih. Sayur putih. Ini sayur putih usia berapa ya Nang udah? Berapa umur apa ini? Tomat ini. Belum ada 1 bulan. Dalam dia ya. Belum lah. Nanti kalau bisa ke depannya ada catatan. Kita kan sudah petani cerdas itu harus memiliki catatan. Tanggal tanam, tanggal aplikasi. Biasanya gitu, tapi Harus. kami nggak ada catatan. Oh iya, taruh papan tulis ya. Ingat-ingat itu aja. Ada nanti papan kertas di situ kasihkan. Jadi tempelkan di situ di apa kan catat. Supaya apa? Supaya tepat sasaran dia. Tepat pakai, tepat guna dia pupuk tadi. Nanti kadang Ya, seharusnya gitu. udah berlebih masa nutrisi dia harus dia mau pengen makan ini. Tak-taunya karena jadwalnya kita lupa, terakhir kita tidak kasih makan. Itu tadi karena nggak ada catatannya. Orang pakai catatan di handphone, belum tentu handphone itu bisa menjamin. Tetapi kalau catatan itu buat nanti selembar kertas ataupun ada papan tulisnya, ditempelkan di situ, kapan kita lakukan aplikasi, nah itu lebih bagus. Iya. Itu kamera semua. Nah, itu teman-teman sahabat paten Indonesia ya. Bahwasanya hari ini tanggal 16 Desember kami berada di Kabupaten Karo ya, tepatnya di Kecamatan Kabanjahe. Kita sedang berada di Demplot keluarga kita yang telah menggunakan aplikasi pupuk paten. Sahabat Indonesia, sahabat paten, nah kami menyampaikan dan melaporkan kepada kita semua bahwasanya testimoni yang kita lakukan untuk tanaman tomat dan cabai. Kalau tomat memang tidak dari nol ya. Ini sebulan katanya usia tomat udah sebulan, tetapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tanaman ini sehat ya teman-teman ya. Memang sedikit ada debu-debu mungkin karena Kabupaten Karo Kabanjahe ini berdekatan dengan Gunung Sinabung. Mungkin kita teman-teman tahu bahwasanya Gunung Sinabung ini pernah meletus ya. Letusan Gunung Sinabung itu mengeluarkan vulkanik. Nah itu sangat baik untuk tanaman-tanaman. Tetapi proses vulkanik itu, debu vulkanik yang keluar dari gunung itu masih membutuhkan proses bertahun-tahun baru bisa baik untuk tanaman. Sehingga para petani di sini kadang ketika Gunung Sinabung meletus, ya bisa mengakibatkan gagal panen ya untuk para petani ya. Nah kita Sedu. Iya, 18 kali sama sedu. iya ini teman-teman. Iya kan? Nah, jadi demikian teman-teman, nanti tidak lanjutnya nanti akan kita sampaikan lagi pada video-video selanjutnya. Nah, silakan teman-teman ada komentar, like, komen dan share lah ya. Kasihlah segala sesuatu pesan dan saran yang baik dan membangun. Silahkan hubungi kami di 0813 7026 42 63. Kami ulangi 0813 7026 4263. Saya Edward Sinaga, Supervisor Paten dari Serdang mengabarkan untuk kita semua. Tetap berbuat kebaikan. Jadilah pelopor petani, jadilah pelopor organik untuk bangsa Indonesia.